Siapapun yang menista agama, saudara, presiden nista agama, lawan. Jenderal nista agama, lawan. Menteri nista agama, lawan. Walaupun mereka punya kuasa. Pelawak nista agama, lawan. Walaupun penggemarnya banyak, saudara. Jangan takut. Habis berisik nanti di nista, habis berisik nanti dicaci maki. Saya udah kebal, tiap hari udah caci maki orang. Ada lagi yang nggak pakai nanya langsung nyerang. Tuh Habib goblok tuh, belum nonton filmnya udah ngomong. Ada yang ngomong begitu, ada, saudara. Saya tahu kok orang-orangnya. Jadi jangan coba-coba ngancam saya begitu, saudara. Saudara jangan. Ini baru penggemar pelawak mau ngancam. Iya. Apa saja yang merupakan syiar Allah harus kita imani dan harus kita muliakan. Termasuk Al-Quran. Al-Quran itu syiar Allah, syiar agama. Saudara, sholat yang kita kerjakan tiap hari 5 waktu itu syiar agama. Nah, nggak boleh syiar ini kita hina-hina, kita olok-olok, kita jadikan bahan bercanda. Nggak boleh, saudara. Berdosa besar, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Al-Quran Al-Karim, saudara, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Di situ Allah menyampaikan kepada Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang munafik di sekitar Nabi yang suka mengolok-olok agama, mengolok-olok Quran, mengolok-olok sholat, mengolok-olok ibadah, saudara. Apa kata Allah kepada Nabi? Wala in sa'altahum, andai kata kamu bertanya kepada mereka ya Muhammad tentang olok-olok mereka, saudara, la yaquluna, niscaya pasti mereka akan menjawab, innama kunna naqudu wa nal'ab, sesungguhnya kami cuma bercanda saja, kami cuma main-main, kami cuma bergurau, kami nggak serius. Ini Allah ceritain nih orang-orang munafik suka melok-melok agama, saudara. Nah, Allah kasih tahu kepada Nabi, wala in sa'altahum, kalau kau tanya mereka ya Muhammad, kenapa kalian melok-melok agama? Kenapa kalian hina-hina agama? Kenapa agama yang jadikan candaan, jadikan gurauan? Allah yang menyatakan la yaquluna, niscaya pasti mereka akan menjawab, innama kunna nahudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya bergurau, hanya bercanda, hanya main-main. Lalu apa kata Allah kepada Nabi? Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka yang memperolok-olok agama, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasul utusannya kuntum tastahzi'un, kalian tastahzi'un, mengolok-olok, dijadikan bahan gurauan, candaan. Sampaikan kepada mereka yang gak pantas kalian jadikan ajaran Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya untuk diperolok-olok. Kemudian apa selanjutnya kata Allah, saudara? Katakan kepada mereka, la ta'tadiru, jangan lagi kalian bikin alasan. Oh kami bercanda, oh kami bergurau, nggak ada alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Allah yang menyatakan sudah. Sampaikan ya Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang suka memperolok-olok agama.
Ada apa kalian? Agama dijadikan bahan candaan, bahan gurauan. Ada apa? Bahkan sampai Allah katakan kepada Nabi, sampai kalian jangan cari alasannya. Kafartum, dengan kalian memperolok agama, kalian sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman, tahu kalian olok-olok agama, kafir. Sudah, makanya saya marah besar kalau ada orang memperolok-olok agama dalam satu acara yang dihadiri ribuan orang. Sebab begitu dia tertawakan agama, yang hadir ikut tertawa, saudara kafir berjamaah. Hati-hati saudara, kita enak menikmati candaan, nggak boleh. Mau bercanda silakan bercanda ya. Banyak candaan yang sehat, candaan yang segar, candaan saudara yang bikin orang tertawa, saudara menghibur, saudara silakan. Tapi jangan sekali-kali saudara syiar Allah dijadikan bahan candaan. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Habib apa aja sih kemarin terjadi yang dicandain, baca saja surat pernyataan sikap TPPFVI. Di situ diuraikan satu-satu saudara. Apa di transkrip saudara? Dia bicara begini, dia bicara begini, dia bicara begini, dia bicara begini, saudara. Dan di mana nilai peristaannya? Semua sudah dijelaskan. Silakan Anda tinggal baca, dan itu sudah diviralkan. Sudah. Nah, berkaitan dengan ini ada banyak pertanyaan masuk, saudara. Masuk ke saya. Ada pertanyaan, ada serangan, ada hinaan, saudara. Baik yang langsung maupun secara tidak langsung. Nah, saya mau sampaikan di sini jawabannya. Boleh? Ada pertama yang nanya begini, Habib, apakah Habib sudah lihat videonya secara utuh dari awal sampai akhir? Nah, ini pertanyaan bagus, saudara. Ada lagi yang nggak pakai nanya, langsung nyerang. Tuh Habib goblok tuh, belum nonton filmnya udah ngomong. Ada yang ngomong begitu, ada, saudara. Saya tahu kok orang-orangnya, saudara. Nah, tapi kalau yang nanya kan enak, Habib udah nonton belum? Jawab jangan. Sudah. Mana boleh kita mengambil kesimpulan kalau kita nggak ngeliat. Mana boleh kita ngambil kesimpulan kalau kita nggak nonton, saudara. Saya nggak suka nonton candaan dan lawakan. Tapi karena ada laporan dari masyarakat, laporan dari santri, laporan dari kiai, laporan dari dai dan ustadz, Habib Rizik, ini sholat dijadiin bahan bercanda, bagaimana ini Habib? Tentu saya nggak boleh langsung menjawab dong. Di mana itu dijadiin bahan bercanda? Ini ada rekamannya Habib, ini ada filmnya, ini ada rekaman lengkapnya. Saya mesti lihat dulu, saudara. Jadi saya minta kepada pengurus DPP-FPI, saudara, ambil itu film, tonton dari awal sampai akhir, lihat. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah Habib sudah lihat video saudara tersebut secara utuh? Jawabnya sudah. Saya dan pengurus FPI bahkan berulang kali, saudara, menonton supaya bisa memahami dan mengkaji serta menilai dan menyimpulkan. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi itu video rekamannya si Panji itu, saudara sudah nonton, saya lihat. Saudara bukan nggak lihat. Kalau nggak lihat berani kita bicara, saudara. Baik, ada lagi yang bertanya yang kedua. Habib, kenapa fokus pada soal sholat saja dalam lawakan Panji? Kan yang lain kritiknya bagus.
kenapa kok Habib cuma fokus soal sholat saja? Jawabnya sebab problemnya justru memang pada persoalan olok-olok syariat sholat. Problemnya bukan pada kritik kepada pemerintah, bukan. Kritik pedas untuk pemerintah, silakan. Saya tidak ada problem, tidak ada masalah, saudara. Nah, karena kritiknya terhadap pemerintah dalam bentuk candaan, tidak ada problem, tidak ada masalah, ya saya tidak fokus di situ. Yang saya fokus kepada bagian yang saya sholat dihina. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang ngomong, sudah. Habib, sebaiknya Habib sudah tidak usah ikut campur soal kritik Panji terhadap pemerintah. Jadi ada yang ngomong tuh di medsos, saudara, Habib nggak usah ikut campur. Ini kan urusan Panji lagi kritik pemerintah. Jawab jangan. Saya tidak pernah ikut campur urusan Panji dan pemerintah, saudara. Yang saya tidak mau ikut campur, saudara. Karena itu bukan urusan saya. Saya hanya fokus serius melawan penistaan agama. Soal ngeritik pemerintah silakan. Saya sering ngeritik pemerintah kok. Betul. Saya mau tanya, saya sering nggak ngeritik pemerintah? Sering nggak ngeritik pemerintah? Nggak ada masalah, kritik, saudara. Dia ngeritik lewat lelawakan, silakan. Saya ngeritik lewat dakwah, silakan. Ini bukan soal kritik, ini soal penistaan syariat sholat. Kira-kira jelas tidak? Baik. Ada lagi yang keempat. Lanjut. Yang keempat ada mengatakan begini, kenapa Habib tidak sibukkan diri lawan koruptor saja? Kan masih banyak tuh koruptor. Kenapa mesti Panji yang diprotes? Saudara, urusan koruptor, saudara, saya dan kawan-kawan di FPI, saudara, sejak tahun 2000 berulang kali demo di lapangan, demo anti korupsi. Bahkan saya gubah syair qasidah, judulnya qasidah anti korupsi, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan tahun 2016 kita tidak pernah berhenti melakukan aksi dan melaporkan 3 dugaan korupsi Ahok senilai 1,9 triliun rupiah, saudara. Siapa bilang kita nggak bicara korupsi? Saudara, soal Panji bukan urusan saya bicara korupsi atau tidak. Ini ada penistaan agama yang saya nggak boleh diam. Nah, tapi jangan langsung dituduh ulama-ulama bisanya mengkritik yaitu Panji, tapi ulama-ulama nggak ada yang lawan koruptor. Siapa bilang ulama nggak ngelawan koruptor, saudara? Enak itu ngomong, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah demo anti korupsi, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah melaporkan kasus korupsi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dan saat ini, saudara, saya melalui API itu advokat FPI, saudara, menulis 4 surat ditujukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setiap surat permohonan kami agar menteri ini diberhentikan karena terlibat korupsi. Ada 4 menteri yang kami laporkan, saudara. Isi laporannya rahasia, belum boleh saya buka ke publik, saudara. Nah, jadi jangan seenaknya menghina ulama. Ulama nggak ada yang peduli soal korupsi. Ulama nggak ada yang peduli soal yaitu zalimnya pejabat. Kurang ajar. Ulama-ulama kita dari Sabang sampai Merauke sudah banyak, saudara, yang peduli, yang mengkritik
yang mendorong umat untuk perang lawan korupsi. Betul? Takbir. Saya lanjutkan lagi, sudah. Ada lagi yang bilang, Habib, pendukung Panji di medsos banyak. Apa Habib nggak takut nanti diserang, dinista, dicaci maki? Apa Habib nggak takut diganggu? Sudah. Kita jangan pernah takut menyampaikan yang hak. Siapapun yang menista agama, saudara. Presiden nista agama, lawan. Jenderal nista agama, lawan. Menteri nista agama, lawan. Walaupun mereka punya kuasa. Pelawak nista agama, lawan. Walaupun penggemarnya banyak, saudara. Jangan takut. Habib Rizik nanti dinista, Habib Rizik nanti dicaci maki. Saya udah kebal, tiap hari udah caci maki orang, saudara. Udah kebal, saudara. Enggak, saudara. Saya mau ingatkan lagi, saudara. Dulu di zaman Ahok yang menista Al-Quran, saudara, lawan saya dan kawan-kawan juga sangat berat, saudara. Kita dikerubuti bazar bayaran, saudara. Kemudian instrumen negara, saudara, yang menyerang kita karena Ahok dulu didukung presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung BAES, didukung BIN, didukung partai-partai besar, didukung oligarki, didukung mafia, saudara. Oh, berat. Tapi kita tidak pernah mundur, saudara. Nah, jadi jangan nakut-nakut. Saya Habib, ini netizennya banyak, nanti Habib digoreng. Masa bodoh. Kan jamaah udah diajarin ilmu. Masa bodoh, saudara. Yang penting katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Baik, saudara. Dulu bagaimana, saudara? Nggak main-main, saudara. Sampai saya dikriminalisasi dengan belasan kasus, hingga saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun. Puncaknya 6 santri pengawas saya dibunuh, rekening bank saya sekeluarga dibekukan, FPI organisasi saya dibubarkan, saudara. Dan saya bersama mantu dan kawan-kawan di penjara 2 tahun. Lalu setelah itu tahanan kota 2 tahun. Untuk apa? Untuk menegakkan yang hak. Jadi jangan coba-coba ngancam-ngancam saya begitu, saudara. Saudara, jangan. Ini baru penggemar pelawak mau ngancam. Iya. Jangan, saudara, jangan. Saya hormati Panji sebagai pelawak. Saya hormati kritik-kritiknya terhadap pemerintah yang begitu pedas. Bagus. Bahkan saya dukung. Yang saya protes dan kritik adalah penistaan syariat sholat, titik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, berikutnya, saudara. Ada nasihat, saudara. Habib dan FPI sebaiknya tidak usah memperkarakan persoalan Panji. Panji ini sekarang lagi jadi idola. Apa Habib nggak takut nanti Habib dan FPI dibenci masyarakat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru kalau ada nanya begini, saya mau balik bertanya. Apa pertanyaan saya? Apa Anda pikir mayoritas umat Islam di Indonesia ini senang dengan penistaan syariat sholat? Apa Anda pikir mayoritas penduduk Indonesia ini senang agama ini dihina? Apa Anda pikir masyarakat Indonesia ini mayoritas muslim nih gembira kalau syariat sholat ini diolok-olok? Saya yakin, saudara, mayoritas umat Islam jauh lebih banyak yang marah kalau agamanya dihina, kalau sholatnya diolok-olok. Betul? Takbir. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya. Habib, apa Habib dan FPI dibayarnya? Pertanyaannya luar biasa. Masih bagus dia nanya. Ada yang udah nuduh, wah Habib Rizik itu dibayar tuh sama istana, dibayar sama rezim. Setahu saya, kalau orang yang suka nuduh-nuduh orang lain dibayar, biasanya dia yang suka dibayar, ya. Maling teriak,
Sekarang di Indonesia ini ada bisnis. Muji pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Menghina pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Ada kelompok-kelompok yang benci pemerintah, siap bayar sudah. Ini jadi bisnis. Ini jadi, jangan-jangan yang ngomong begitu, oh ini Habib Rizik dapat duit, jangan-jangan lu yang dapat duit. Jadi dia nilai semua orang seperti dirinya. Karena dirinya biasa muji dibayar, menghina dibayar, biasa dapat bayaran dalam perilakunya, maka dia tuduhlah kita dibayar juga dalam rangka membela syariat sholat. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sama dulu 212. Itu 212 dibayar itu. Dibayar itu satu orang 500.000, 1 juta. Itu kalau dibayar saya kaya banget tuh sudah. Yang hadir 8 juta orang, satu orang dibayar 1 juta, saudara. Artinya apa? 8 triliun. Berarti duit saya bagi-bagi orang. Dia nggak percaya kalau orang yang datang 8 juta begitu nggak dibayar. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena yang ngomong begitu biasa demo dibayar. Betul? Jadi kalau ada orang lain demo, dia pikir orang lain juga bayar. Kira-kira jelas gak? Paham? Alhamdulillah. Saya bukan orang bayaran dan FPI bukan organisasi bayaran. Nah sekarang nih yang lagi ngetren nih saudara, ada yang bilang kalau memang FPI adil, kalau memang Habib Rizik adil, kenapa itu Menteri Zulkifli Hasan yang pernah menghina sholat kok tidak dilaporkan? Kenapa hanya Panji yang mau dilaporkan? Luar biasa. Jawab jangan. Jawab jangan. Jadi saudara, ada pengarang novel yang kerjaannya menghayal. Saudara, kerjaannya menghayal, tapi merasa diri jadi ulama besar dan merasa diri jadi kritikus. Saudara, dia kekurangan informasi, tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Langsung menuding, saudara, langsung menuding. Kalau orang tuh tidak adil, saudara. Dan lucunya, dia membela penistaan agama dengan penistaan agama yang lain. Dia bilang, kalau Panji dilaporin, kenapa Zulhas nggak dilaporin? Ini kan menghina, ini juga menghina. Jadi dia mau bela yang menghina dengan yang menghina. Orang gila itu, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, jawab jangan. Jawab jangan. Baik saudara, berikan waktu saya. Ini jawabnya panjang nih, boleh? Boleh? Betul? Saudara, tidak kurang dari 38 kasus penistaan agama tingkat nasional yang kami proses hukum selama ini. Sejak FPI berdiri tahun 98 sampai dibubarkan tahun 2020 hingga ada FPI baru saat ini, saudara. Termasuk kasus-kasus penistaan agama yang kami laporkan, kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur, Megawati, Dudung, Yakut, Zulhas, dan lain sebagainya, saudara. Saya akan baca. Baik saudara, saya membuktikan sekarang tidak ada satupun yang menista agama di Indonesia sepanjang kami tahu dia menista yang tidak kami laporkan, saudara. Siapa bilang Zulkifli Hasan tidak kami laporkan?
Siapa bilang cuma Panji saja yang kami laporkan, saudara? Nah, sekarang saya tunjukkan. Mau tahu? Mari saya tunjukkan, saudara. Di tahun 2004 ada seorang mahasiswa IAIN Bandung bernama Farid Yusuf, saudara. Pada saat acara ospek mahasiswa baru Fakultas Akidah dan Filsafat IAIN Bandung, saudara, dia berteriak depan mahasiswa baru. Apa dia katakan? Mari kita zikir anjing akbar. Menghina tidak? Di Institut Agama Islam diketahui rektor dan dosen depan mahasiswa senior. Sudah kita laporkan. Siapa sih yang tidak kita laporkan? Rektornya kita laporkan. Sudah. Universitasnya kita laporkan. Sudah. Kita laporkan ke polisi. Hanya mandat di polisi. Polisi yang nggak mau proses. Polisi yang ngulur-ngulur. Akhirnya kasusnya menguap, saudara. Tapi ini kami laporkan, saudara, dari 2004. Itu yang pertama. Yang kedua, Nurholis Majid dan kawan-kawan di tahun 2004 mengarang buku kontroversial dengan judul Fikih Lintas Agama yang secara terbuka, saudara, ini diterbitkan oleh Yayasan Para Madinah yang isinya ada penodaan agama dan penghinaan terhadap ulama. Kami laporkan. Lagi-lagi prosesnya mandek di polisi, saudara. Jadi jangan salahkan kami, tanya polisinya. Berapa prosesnya mandek, saudara? Kami lapor. Yang ketiga, Sumanto Kurtubi tahun 2005 menerbitkan buku dengan judul Lobang di Kitab Agama. Secara terbuka mencaci maki Al-Quran, mencaci maki para sahabat Nabi, bahkan menghina ulama salaf termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita protes, kita laporkan, sudah. Lalu lagi-lagi mandat di polisi, sudah. Lanjut. Yang keempat, Yusman Roy, mantan petinju, saudara. Tahun 2005 melakukan penistaan ajaran sholat dengan mengajak pengikutnya melaksanakan ibadah sholat dengan membaca terjemah. Jadi dalam sholat, surat Fatihah baca terjemahnya, takbir dengan terjemahnya, tasbih, ruku, sujud dengan terjemahnya, tahiyat dengan terjemahnya, saudara. Yang ini, saudara, kita laporkan dan diproses oleh polisi sampai ke sidang, di penjara 2 tahun, saudara. Jadi ada yang mandek, ada juga yang diproses, saudara. 5. Seorang penyanyi terkenal, bahkan bagi dunianya merupakan legend. Siapa? Ahmad Dhani dari grup band Dewa, saudara. Tahun 2005 bermain musik. Di atas lantai ada logo kaligrafi lafaz Allah. Kita laporkan, kita kejar. Bahkan saat itu, maaf, ada oknum-oknum MUI yang bela dia. Gus Dur juga bela dia. Bahkan ada profesor ahli tafsir ikut bela dia. Enggak peduli. Kita kejar, kita laporkan. Tapi akhirnya, saudara, Ahmad Dhani secara ganteng, sadar dan terbuka mengaku salah, saudara, mengaku khilaf dan minta maaf. Sehingga
laporan kami cabut, saudara. Karena kalau orang udah tobat, udah minta maaf, selesai, saudara. Jangan dilanjutin lagi. Dan Ahmad Dhani gentleman, betul-betul gentleman, betul-betul lelaki, saudara. Salah yang aku salah. Bagus tidak? Bagus tidak? Makanya hubungan Ahmad Dhani dengan saya sampai hari ini tetap baik seperti keluarga. Padahal dulu kita kejar-kejar, dulu kita laporkan, tapi karena dia berjiwa besar, mengaku, minta maaf, selesai. Sudah, kita nggak perpanjang lagi. Bagus tidak? Lanjut. Nomor 6, Lia Eden. Tahun 2005 menista agama dengan mengaku sebagai malaikat Jibril, dilaporkan dan diproses hukum, kemudian dipenjara 2 tahun. Itu tahun 2005. Tahun 2008-nya setelah Lia Eden keluar, dia ulangi lagi kesalahannya, saudara. Lapor lagi, tuntut lagi, 2 tahun setengah dia di penjara, saudara. Jadi jangan bilang Habib Rizik kok fokusnya cuma soal Panji aja ya. Tunggu dulu. Kami dari awal 2000 kami incer pokoknya orang-orang yang coba-coba hina agama, kita ubar, saudara. Nah, cuman soal ada yang berhasil di penjara, ada yang nggak berhasil, itu kan soal proses. Kami bukan polisi, kami bukan hakim, kami bukan yang punya negara. Tugas kami laporkan, kawal sampai jeblos ke penjara, sudah. Alhamdulillah. Udah tuh lanjut. Ada 38 nih. Ini baru nomor 6. Ada 38. Saudara, yang kami laporkan Pak Bu 100 laporan lebih. Ini 38 yang tingkatnya nasional, saudara. Ada yang tingkatnya lokal, saudara, di Jambi, di Bengkulu, di Palembang. Pokoknya ada hina-hina agama, tangkep, laporin, ceplosin ke penjara. Nah, ini yang saya mau bacain, yang kelas nasional. Lanjut. Dan nasinya dingin. Enggak apa-apa ya? Lu kayaknya udah mulai biru. Lapar gak nih? Lanjut gak nih? Singkat aja, singkat supaya nggak rame. Singkat aja saya baca. Setuju? Nomor 7, Gus Dur tahun 2006 dalam suatu wawancara radio menyatakan Al-Quran adalah kitab paling porno di dunia, kitab suci paling porno di dunia. Kita laporkan, sudah. Bahkan ada utusan dari Jawa Timur, yaitu Gus Lutfi Basori Alwi, membawa berkas isinya tanda tangan 150 kiai lebih, pimpinan pondok pesantren NU yang besar-besar, saudara. Dikirim untuk disampaikan kepada Gus Dur. Saya yang nganter, saudara. Gus Lutfi datang, Habib Rizik, saya ada amanat dari para kiai Jawa Timur untuk disampaikan ke Gus Dur. Habib Rizik bisa gak antar saya ke sana? Saya antarin. Saya antar ke gedung PBNU. Gus Dur ada kantornya di lantai dasar, saudara. Kita ketemu. Saya sampaikan, Gus, ini Gus Lutfi Basori Alwi membawa surat dari 150 kiai lebih yang meminta Gus Dur untuk taubat, menarik ucapannya, saudara. Nah, singkat cerita, saya nggak bisa cerita apa yang terjadi dalam obrolan kami. Terakhir akhirnya Gus Dur mengatakan ya sudah, beliau yang akan klarifikasi langsung kepada 150 kiai tersebut, saudara. Nah, jadi bukan kita nggak laporin, siapa bilang kita nggak laporin, saya nggak peduli. Pokoknya orang hina Allah, hina Nabi, hina Quran, saudara, kita kejar, kita laporkan. Nah, kalau Gus Dur aja kita laporin, apalagi Panji, saudara. Gus Dur tokoh besar, betul. Gus Dur tokoh besar, saudara, kita laporin. Enggak, saya nggak peduli.
Nah, kalau beliau minta maaf, klarifikasi kepada ulama, laporan kita cabut. Selesai, saudara. Kalau nggak klarifikasi, lanjut. Baik. Berikut yang ke-8, Ahmad Musaddiq, saudara. Tahun 2008, mengaku sebagai nabi yang dapat wahyu di Gunung Sindur, Bogor. Saudara. Kita kejar, kita laporkan, saudara. Dan divonis 4 tahun penjara, saudara. Begitu keluar, dia bikin lagi, saudara, gerakan Fajar Nusantara yang disingkat Gavatar. Menista agama lagi, kita proses lagi, dan penjara lagi 5 tahun, saudara. Jadi Ahmad Musaddiq itu 9 tahun di penjara, 2 kali kasus, saudara. Saya makanya bagus tidak? Diproses, setuju tidak? Anda nih umat Islam, kalau kami memproses penista agama, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Baik, saudara, yang ke-9, ada aktivis AKKBB, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Di tahun 2008, dalam suatu wawancara di salah satu TV nasional, menista Nabi dan agama. Apa dia bilang? Ini kan soal Ahmadiyah, ini cuma soal persaingan antara Nabi Arab sama Nabi India. Dan kurang ajar, saudara. Kurang ajar tidak? Menista Nabi tidak? Kita kejar, saudara. Kita laporkan. Hanya saat itu, saudara, AKKBB ini begitu dekat dengan pemerintah, saudara, sehingga mereka dilindungi dan tidak diproses. Baik, 10, aliran sesat Ahmadiyah tahun 2008 kita laporkan, saudara. Kita laporkan ke polisi. Ini aliran sesat, ini menista agama Islam, saudara. Lapor. Akhirnya ada 200 lebih tokoh nasional bergabung dalam AKKBB membela Ahmadiyah, saudara. Sehingga terjadilah insiden Monas, yang akhirnya saya dengan Haji Munarman ditahan dan dipenjara. Tapi sehari saya di penjara, besoknya umat Islam hampir 1 juta orang turun mengepung istana SBY ketika itu jadi presiden. Dikepung dari pagi, akhirnya sore jam 3-4 sore, saudara, keluar SKB 3 menteri tentang pelarangan Ahmadiyah. Nggak apa-apa saya di penjara, yang penting menang, Ahmadiyah dilarang. Makanya waktu Kiai Ma'ruf Amin datang ke penjara, ketika itu beliau memimpin MUI, Habib Rizik. Ini teman-teman ormas-ormas minta MUI memberi jaminan supaya Habib Rizik dibebaskan. Saya jawab, maaf Pak Kiai, saya minta kepada MUI jangan berusaha membebaskan saya, tapi MUI temui presiden, keluarkan kepres, larang Ahmadiyah. Buat apa MUI membebaskan saya kalau Ahmadiyah tidak dilarang? Saya sampaikan. Kata Kiai Ma'ruf Amin, oh begitu Habib? Ya. Kiai Ma'ruf keluar, wartawan kumpul, bagaimana Pak Kiai? Apa Habib Rizik setuju dibebaskan? Beliau katakan enggak, Habib Rizik minta enggak mau dibebaskan. Beliau pengen Ahmadiyah dilarang. Makanya besok umat turun, saudara. Begitu turun signifikan, Ahmadiyah dilarang. Alhamdulillah. Baik. Yang ke-11, Hanung Bramantyo, sutradara film. Dia pernah bikin film menista agama. Judulnya pakai lambang tanda tanya, saudara. Isi filmnya sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang difatwakan haram oleh majelis ulama, saudara. Kita laporkan. Sampai-sampai Republika kita demo. Kenapa? Karena Republika membuat iklan film ini sampai 2 halaman di koran Republika. SKTV mau setel filmnya nggak jadi karena kami demo. Saudara, kita nggak beri kesempatan siapapun untuk menista agama. Alhamdulillah. Nah sekarang nih Hanung Bramantyo ikut-ikutan komentar bela Panji, saudara.
Nah, begitu lihat Habib Rizik sama FPI mau melapor, apa yang dibilang? Ini kebiasaan nih, nggak tahu diri. Ya nggak usah kaget, karena dia pernah punya masalah. Dia menista agama dan kita kejar-kejar. Saudara, alhamdulillah. Yang 12, Musdah Mulia, Profesor, Doktor, Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah. Saudara, apa yang dilakukan saudara? Dalam wawancaranya dan tulisannya, dia menghalalkan perkawinan sejenis. Kita laporkan. Bahkan saudara, saking gemparnya ketika itu, ada 2 LSM di Malaysia. Pertama, saudara, Martabat Jalinan Muhibbah Malaysia. Kedua, Ikatan Rakyat Insan Muslim Malaysia. 2 LSM Malaysia ikut melaporkan Musdah Mulia di kepolisian Malaysia. Dilapor. Dia bilang perempuan ini menista agama Islam. Kalau dia masuk Malaysia, minta kepolisian Malaysia untuk tangkap dia. Nah, tapi di Indonesia dibiarkan. Kita lapor juga mandek laporan saudara. Baik. Yang ke-13, Ahmad Fauzi. Tahun 2016 ngarang 3 buku saudara. 3-tiganya menista Islam. Kita tuntut, lapor, tangkap, bawa ke pengadilan. Begitu sidang berjalan, hakim memutuskan Ahmad Fauzi sakit jiwa. Akhirnya hakim memerintahkan jaksa bawa ke rumah sakit jiwa. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi yang dilaporkan FPI ini macam-macam saudara. Ada yang pejabat, ada yang dosen, ada yang sakit jiwa. Nah, dari awalnya kita nggak tahu dia sakit jiwa. Orang ngarang 3 buku. Masa orang gila ngarang 3 buku? Menghina Nabi, saudara. Sampai salah satu bukunya judulnya Nabi Kriminal. Yang dimaksud Nabi Kriminal, saudara, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Saudara. Cerita di surat Kahfi, saudara. Nah, jadi kurang aja. Kita tuntut. Baik, lanjut. Yang ke-14, Ahok. Ini gak usah diceritain lagi dah. Udah paham semua orang Jakarta, betul. Sampai di penjara selama 2 tahun, betul. Alhamdulillah. Ahok 2016 kita proses hukum saudara. Baik, yang ke-15, Ade Armando. Tahun 2016 menista agama Islam. Juga dilaporkan dan diproses. Dan tahun 2017 polisi menyatakan Ade Armando sebagai tersangka penista agama. Tapi sampai saat ini nggak ditangkap. Sampai saat ini nggak dibuka sidangnya. Udah tersangka sudah. Tahu kan Ade Armando yang pernah ditelanjangin depan DPR? Tahu? Kenapa? Saudara, siapa bilang kita enggak? Dan di tahun 2017 dan 18 Ade Armando menghina ulama dan menista hadis Nabi. Saudara. Jadi gara-gara nggak diadilin, kebiasaan ngulangin lagi dan belum ditangkap. Tinggal tunggu tanggal mainnya, saudara. 16, Deddy Mulyadi yang sekarang jadi gubernur Jawa Barat, saudara. Dulu tahun 2016 kita proses hukum karena dia menyatakan suara seruling lebih indah daripada mengaji. Dia hina ngaji Quran. Saudara, kita lapor, proses. Tapi akhirnya lagi-lagi mandek di kepolisian. 17, Megawati Soekarno Putri, saudara. Megawati Soekarno Putri pada tahun 2017 pada acara HUT PDIP ke-44 menista rukun iman kelima, saudara. Apa beliau katakan? Kata Megawati, mereka dengan fasih meramalkannya akan terjadi. Maksudnya para ulama, saudara, di masa datang, termasuk dalam kehidupan setelah fana, yaitu di alam akhirat. Padahal
Notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Dia kira ulama. Dia bilang, apa itu ulama-ulama yang mengatakan ada rukun iman, saudara percaya akan hari akhirat. Tentu ulama-ulama belum melihat akhirat, kau udah percaya? Menghina tidak? Menghina tidak? Kita laporkan, saudara. Nah, begitu kita laporkan, PDIP gerak. Sampai akhirnya dikirim sekjen PDIP, saudara Hasto, ke gunung, ke Megamendung, nemuin saya. Habib Rizik, kami dari PDIP mohon supaya laporan penistaan agama terhadap Ibu Mega dicabut. Dia katakan, kami udah hubungi beberapa pelapor, semua bersedia untuk mencabut, tinggal FPI. Kami minta untuk dicabut, Habib. Saya bilang, saya siap cabut. Tapi saya mau lihat dulu, saya mau dengar dulu Mega bertobat. Kalau Mega bertobat, saya cabut. Kalau Mega tidak aku salah dan tidak bertobat, saya tidak akan cabut. Enggak, sampai hari ini kita tidak pernah cabut, sudah. Dan sampai hari ini Mega juga tidak pernah minta maaf untuk itu, saudara. Laporan sudah masuk. Tapi tentu kemarin kan 10 tahun anak buah Mega yang jadi presiden. Nah, mana bisa itu diproses, saudara. Nah, jadi bukan kita nggak laporin, ya. Kasih tahu tuh, ini yang main di media-media, di medsos, kasih tahu siapa yang nggak laporin. Nanti ini akan saya kirim ke media semua, saudara. Biar semua bisa baca. Semua kita laporkan. Nah, saya pikir saya nggak mau panjang lebar lagi, saudara. Ada 2 pendeta pernah kita laporkan. Di antaranya pendeta Saifuddin Ibrahim, saudara. Tahun 2017 itu dilaporkan oleh Habib Ali Alatas, Ketua Front Mahasiswa Islam. Sekarang jadi sekjen FPI, saudara. Itu begitu dilaporkan, diproses, ini pendeta menghina Islam, kita berhasil sampai dia di penjara 4 tahun, saudara. Itu 2017. 2022 dia ulangi, dia hina lagi Islam, kita laporkan lagi, saudara. Berhasil dia jadi tersangka, tapi keburu dia lari ke Amerika Serikat sampai hari ini, saudara. Nah, jadi ini yang saya baru bacakan semua baru 18. Masih ada 20 lagi. Udah ada segitu aja, ya. Udah pada lapar. Habib, lanjutannya kapan? Besok ini bisa dilihat. Bisa dilihat di Fakta Kini, bisa dilihat di IBTV, dan ini PDF-nya akan saya sebar, saudara. Jadi nanti bisa masuk ke WA Anda. Nanti kalau didapat WA-nya tolong sebarkan. Setuju? Nah, jadi jangan seenaknya ngomong, saudara. Nah, begitu juga yang tadi ditanyakan, itu adanya di nomor, saudara, saya tunjukkan, nomor 33 tahun 2024, saudara. Pada saat Pilpres, Zulkifli Hasan itu menyampaikan di depan orang-orang partai, apa dia bilang? Ini saking banyaknya orang cinta Prabowo, sampai-sampai di masjid sholat berjamaah begitu walad dolin nggak ada yang baca amin. Karena amin kan waktu itu logonya Anies Caimin, saudara. Nah, waktu itu kan amin itu Anies Caimin. Ingat gak? Jadi Zulkifli Hasan mengatakan saking cintanya sama Prabowo, begitu walad dolin nggak ada yang baca amin. Dan pada saat tahiyat kan mesti satu jari begini, karena Anies nomor 1, Prabowo nomor 2. Sekarang tahiyat di mana-mana jadi begini. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kita laporkan. Cuma yang jadi persoalan, ini kan orangnya Jokowi. Kapolri kan yang hari ini sampai hari ini orangnya Jokowi. Jadi orang-orang Jokowi yang menista agama yang kita laporkan tidak ada yang diproses. Supaya umat tahu. Nah, jadi kita lihat aja, saudara. Nah, dengan demikian nanti Anda lihat 38 tokoh kami laporkan. Saya tanya, 38 itu dikit atau banyak? Ini tokoh nasional, belum tokoh lokal.
di Jambi, di Makassar, saudara, di Maluku, di Ambon, di mana-mana yang menghina agama kami laporkan. Bahkan ada yang kami tangkap, serahkan ke polisi, langsung proses. Jadi kami nggak bakal biarkan orang yang menista agama. Nah baiklah, terakhir. Jadi kalau ada mau terusannya nanti tunggu PDF-nya. Insya Allah besok disebar. Setuju? Setuju? Takbir. Nah, pertanyaan terakhir. Habib, ada jalan damai nggak dengan Panji si pelawak? Jawab jangan. Jawab jangan. Sudah, tidak ada jalan damai. Karena damai dengan penistaan agama nggak boleh. Lalu solusinya ada nggak? Ada. Solusinya apa? Taubat. Minta maaf ke umat, selesai. Taubat. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat Islam, jangan diulangi lagi. Dia sesali perbuatannya, selesai. Kami tidak laporkan. Jelas gak? Sama tanya, sikap FPI bijak tidak? Bijak tidak? Cuman kalau nggak mau tobat, kalau nggak mengaku salah, ya lanjut saudara. Ahmad Dhani itu tokoh legend, salah gentleman, ngaku minta maaf. Suswono yang waktu itu menjadi calon wakil gubernur di Jakarta, ingat Suswono yang dari PKS, saudara, dia khilaf, salah ucap. Dia katakan, hei para janda, ayolah kawin dengan para pemuda pengangguran seperti Siti Khadijah yang kaya raya kawin dengan Nabi Muhammad. Fatal sudah. Itu menghina Nabi. Kita protes. Tapi yang bersangkutan karena memang seorang ustaz langsung menyadari, oh iya saya salah. Dia nggak salah, dia minta maaf saudara. Tobat. Nggak jadi kami laporkan. Kalau nggak tobat, kami laporkan. Kira-kira jelas gak? Pelan-pelan saudara PLT Bupati Kabupaten Bogor, namanya Pak Iwan. Dia salah bicara tentang sumpah injak Quran, saudara. Dilaporkan, dia langsung minta maaf. Saya khilaf, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf kepada umat Islam dan saya tidak akan mengulangi. Selesai, laporan kita cabut. Nah kalau Ahmad Dhani gentleman, Suswono gentleman, sudah Pak Iwan gentleman, salah yang aku salah, taubat, laporan dicabut, bagus tidak? Takbir. Nah, terhadap Panji nggak beda, sama. Kalau dia tobat, dia minta maaf, jangan diulangi, saya anggap selesai. Saudara. Tapi kalau dia tidak tobat, hati-hati. Hari ini Advokat FPI DKI Jakarta sudah mengeluarkan pengumuman. Ada press release 2 kali 24 jam Panji harus minta maaf kepada umat Islam, bukan kepada FPI, bukan kepada Habib Rizik, bukan. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat Islam. Nah jadi dikasih waktu 2 kali 24 jam. Ini baru sehari. Kalau nanti setelah 2 kali 24 jam dia tidak minta maaf, saya minta maaf kepada umat. Advokat FPI akan bergerak, akan membuat laporan dan akan terus kita kejar, akan terus kita proses sampai hukum ditegakkan. Saya mau tanya semua, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Shallallahu alaihi wasallam. Nah sebagai penutup, saya minta nih kepada anak-anak muda semua. Anak-anak muda ini kan banyak main medsos, saudara. Banyak yang punya akun, jangan diam. Kalau di medsos, orang yang menista agama dibela-bela, saudara. Anda jangan diam. Dakwah, kasih penyadaran, tegur. Gak boleh kau bela-bela orang yang menista agama. Memang itu saya ingatkan juga, ada oknum dari MUI memuji-muji candaan dan lawakan Panji.
Ada Buya yang juga memuji-muji canda dan lawakan Panji. Ada Ustadz Dai juga yang memuji-muji candaan dan lawakan Panji. Saya yakin dengan husnuzon mereka para ustadz tadi yang memuji-muji candaan Panji, mereka nggak melihat saudara urusan penistaannya. Justru yang begini yang saya yakin dia nggak nonton semua, saudara. Dia hanya melihat Panji mengkritik pemerintah. Memang kalau saya hanya melihat Panji mengkritik pemerintah, saya dukung, saya setuju dengan Panji, saya bela, saudara. Bahkan saya siap bela dia supaya dia tidak dipenjara karena dianggap menghina pemerintah, saudara. Itu kalau cuma melihat kritik. Tapi kan saya lihat semuanya. Nah, penistaan agama ini saya minta kepada Panji segera minta maaf kepada umat Islam, jangan diulangi lagi. Dan saya minta kepada Netflix, rekaman bagian menghina sholat dihapus. Kalau ini dijalankan, selesai, tidak ada masalah. Kalau tidak dijalankan, Netflix-nya akan kita tuntut, saudara. Netflix-nya akan kita tuntut. Nah, karena dia menyiarkan, dia yang sebarluaskan itu film, saudara. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya mau tanya nih semua yang ada di sini, kira-kira langkah-langkah kita untuk melawan penista agama perlu tidak? Harus tidak? Wajib tidak? Dukung tidak? Takbir. Sallu ala nabi.